Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku, haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih, haleluya. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku, haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Janganlah gelisah hatimu, jangan bimbang. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat aku berada, kamu pun berada, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, haleluya. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyalah mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami,
Kami bersyukur, terima kasih buat rahmat dan anugerah-Mu. Kasih-Mu yang sempurna, agung, mulia, Bapa. Terima kasih buat segala-galanya. Terima kasih buat keselamatan yang Kau sudah curahkan dalam kami. Buat pemeliharaan-Mu, Bapa, pada Jumat malam ini tanggal 14 Januari 2022. Biar kasih-Mu senantiasa menuntun hidup kami. Di luar Engkau kami hancur, Bapa. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong ya Yesus, Roh Kudus kan tuntun hidup kami. Biar kami melangkah di dalam kebenaran firman dan kamu ikut Engkau Yesus. Haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya. Amin. Kami mengikut Engkau, Bapa. Haleluya. Segala kesusahan Dia tanggung. Amin. Haleluya. Dia pimpin sampai surga. Amin. Haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan Dia tanggung. Amin. Haleluya. Dia pimpin sampai surga. Amin. Haleluya. Bapa, Engkau berjanji berfirman, Bapa, dalam Injil Yohanes 16:33, ikutlah Tuhan sekarang. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Mari kita ikut Yesus. Ada janji Tuhan, kita mendapatkan hidup kekal bersama Yesus. Segala kesusahan Dia tanggung. Amin. Haleluya. Yesus pimpin sampai surga. Amin. Haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Dia Yesus pimpin sampai surga. Amin. Haleluya. Mari ikut percaya, setia cinta, taat kepada Yesus. Ikutlah Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan semua Yesus tanggung. Amin. Haleluya. Yesus pimpin kita sampai surga. Amin. Bapa, Tuhan Yesus pimpinku sampai ke surga. Amin. Tuhan Yesus, kuduskan Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu.
Kami haus akan firman-Mu Tuhan, supaya kami melangkah di dalam janji-Mu. Karena janji-Mu seperti fajar pagi hari, Engkau tidak pernah berjanji berdusta. Semua janji Tuhan pasti dikenapi, asal kami mau setia, taat sampai langkah kami yang terakhir. Bahkan kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh dengan persekutuan dengan Tuhan. Biar waktu yang kita jalin bukan kita habiskan untuk dunia, bukan dihabiskan oleh perkara-perkara yang sia-sia, tapi mari kita mau atur waktu untuk lebih bergaul karib dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan mari kita mau taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup kita bahagia, karena di dalam kebahagiaan ikut Yesus ada janji Tuhan yang sempurna. Hidup yang kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca di dalam surat 2 Korintus sekarang. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kemarin kita sudah berakhir 1 Korintus pasal 16. Dan saat ini 2 Korintus, surat dari Rasul Paulus. 2 Korintus ini hanya 13 pasal. Ya. Kita saat ini baca pasal yang pertama. Ayatnya pendek. Dari ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesesaran Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami hibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita sengsara yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat 11 terakhir. Karena kamu juga turun membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Asal kita mau cinta Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca setiap hari, setiap saat kita diisi dengan firman Tuhan, kita dikenyangkan dengan firman Tuhan, kita mendapat kekuatan rohani dari firman Tuhan, seperti Rasul Paulus. Dan kita semua diberkati Tuhan yang setia. Kita mau cinta, kita mau taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti Rasul Paulus ini. Saya katakan dua hal di sini. Yang pertama bicara tentang penderitaan ikut Kristus, dan kedua janji Tuhan, kebangkitan, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Memang ikut Kristus, mengikut Kristus ada harga yang harus bayar, karena Yesus juga demikian. Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, tapi Yesus bangkit. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kita harus lahir baru. Baru kalau orang lahir baru, mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, dia berani mati terhadap dosa. Dia berani bayar harga. Seperti kesengsaraan itu, orang bisa berani menghadapi kesengsaraan, pembayaran harga ikut Kristus kalau hidupnya sudah lahir baru. Kalau seorang belum lahir baru,
Dia tidak kuat, Bapak Ibu. Ngapain ikut Yesus mengalami sengsara? Karena dia tidak paham. Dia masih hidup di dalam kegelapan dosa. Orang masih dipimpin daging, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau seseorang masih hidup di dalam daging, masih ikuti keinginan manusia, dia bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau dia sudah lahir baru, berarti Kristus yang berkuasa dalam diri kita. Maka kita katakan, berani hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntunganku. Mari Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus mengalami penderitaan yang sampai dikatakan hampir mati. Di ayat ke-9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Berbagai macam penderitaan, pengorbanan, kesengsaraan Rasul Paulus katakan yang alami ini karena pengikut Kristus. Karena di balik kesengsaraan itu, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 18, coba saudara baca. Roma pasal 8 18 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Coba ini. Biarpun ikut Yesus ada harga yang dibayar. Ada kesengsaraan. Kita ikut Yesus mungkin derita. Mungkin mengalami cobaan. Menghadapi ujian. Menghadapi tantangan berat. Menghadapi pergumulan. Bahkan Rasul Paulus kita lihat sini. Bahkan berapa kali di penjara. Didera. Dianiaya saudara. Hampir mati rasanya. Tapi penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai Rasul Paulus. Dan saya percaya, di balik kesengsaraan itu semua, nanti ada kemuliaan yang luar biasa yang akan dijanjikan dari Tuhan Yesus kepada kita. Dan Tuhan Yesus berjanji, kematian, di balik kematian kita ada kebangkitan. Dan sebetulnya janji Tuhan, maka saya pribadi minta sama Tuhan. Tuhan, kalau Yesus berkenan, kalau Tuhan izinkan saya tidak mengalami proses kematian, tapi minta sama Tuhan mengalami rapture, diangkat sama Tuhan. Karena janji Tuhan dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 17, Tuhan akan angkat kita hidup-hidup untuk bersama dengan Tuhan, menyongsong di awan bertemu dengan Tuhan. Itu janji Tuhan. Kebangkitan orang mati. Orang mati kalau orang Tuhan izinkan kematian, di balik ada janji Tuhan, ada kebangkitan. Seperti Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu negeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepada kami naruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ada kebangkitan di dalam Kristus. Tidak selamanya Yesus hanya 3 hari mengalami kematian. Pada hari pertama, yes. Pada hari kedua, yes. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit. Membuktikan bahwa dia hidup. Demikian sama kita. Di balik penderitaan kita, di balik kematian, hanya badai pasti berlalu. Hanya 2 hari, 3 hari Yesus mati. Pada hari ketiga dia Yesus bangkit. Berarti di tengah-tengah keujian, di tengah-tengah kita menghadapi tantangan, problem, persoalan hidup, jangan pernah mundur dari Tuhan. Jangan pernah takut. Hadapi bersama dengan Tuhan. Karena apa? Setiap persoalan kita hadapi, tapi di tengah-tengah Kristus ada kemuliaan Allah. Contoh, Sadrak Mesak Abednego. Dia lawan, dia masuk ke dapur api biarpun dipanas 7 kali dari api biasa. Tapi Sadrak Mesak Abednego yakin bahwa di balik kematian, di balik kesengsaraan, ada penyertaan Tuhan. Dan ternyata benar. Yesus ada di tengah-tengah. Sampai Raja Nebukadnezar melihat dengan bingung, dia kaget. Ada pihak keempat pribadi yang berjubah putih. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu, saya katakan tahun 2022 ini, jadikan Yesus sebagai sentral hidup kita. Di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah cobaan, di tengah pergumulan, apapun juga, jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada kesengsaraan. Apapun setiap yang saya alami juga, saudara. Banyak tantangan yang saya alami, tapi saya fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kepada Tuhan, Yesus akan ambil alih. Dan Tuhan berkatakan dalam Quran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang ganti kamu diam saja. Artinya berserah total kepada Tuhan. Biar tahun ini adalah tahun sentralnya kita hanya kepada Yesus. Seperti Rasul Paulus, dia pandang Tuhan Yesus. Karena di balik kesengsaraan, di balik kematian ada kebangkitan. Di balik kesengsaraan ada kemuliaan hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita makin hari kita mau cinta Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan demikian. Filipi pasal 3 ayat 20 demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Dari juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Ini janji Tuhan. Semuanya itu kita akan lakukan dengan penuh kesetiaan kita.
Kita lakukan rasa cinta kita. Kita lakukan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Seperti saya beritakan firman Tuhan pagi dan malam, tidak sia-sia. Saya tahu persis itu dilihat oleh Yesus. Saya beritakan tentang Yesus Kristus, supaya Bapak Ibu termotivasi kuat. Mari kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena di dalamnya ikut Yesus ada janji Tuhan. Kewargaan kita ada di dalam surga, hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahannya tanggung. Amin. Haleluya. Yesus pimpin sampai surga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Mari kita mau ikut Yesus selama-lamanya bersama Yesus. Segala kesusahan Dia tanggung. Amin. Haleluya. Yesus pimpin sampai surga. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus pimpin kita sampai ke surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jangan lupa, sentralnya Tuhan Yesus, berjaga dan berdoa. Ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah sediakan kekal surga. Amin. Immanuel. Haleluya.